Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yaitu nikmat sihat sehingga kita dapat hadir di dalam masjid yang berkah ini, insya-Allah. Tidak lupa pula kita curahkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang ini. Izinkanlah kami di sini ingin menyampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim nomor 2594. Isi kandungan hadis: 1. Segenap jenis amal ibadah kita yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimaksudkan untuk menggapai hati yang lembut, seperti salat membuka kepekaan hati untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kemampuan dalam mengandalkan diri. Zakat latihan hati untuk peduli pada orang lain. Haji mengandalkan hati untuk tidak melakukan rafas atau berkata kotor, fusuk, berbuat fasik atau maksiat, dan jidal atau bertengkar. 2. Orang yang melakukan sesuatu dengan kelembutan dan tenang telah mengikuti sunatullah dalam menciptakan alam semesta dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua urusannya akan menjadi mudah dan kesulitannya akan teratasi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan di dalamnya semua urusan." Hadis riwayat Bukhari nomor 6927. Kepada orang Yahudi tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur Aisyah radhiyallahu anhu untuk berlaku lemah lembut dan tidak kasar. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assalamualaikum, kematian atasmu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya, "Waalaikum." Maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba 'alaikum." Kematian atas kalian, laknat Allah dan kemurkaannya atas kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anhu, "Pelan-pelan wahai Aisyah, berlakulah lembut, jangan kasar dan berkata jelek." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Apakah engkau tidak mendengar perkataan mereka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengembalikan doa mereka kepada mereka dan doaku atas mereka dikabulkan, sedangkan doa mereka atasku tidak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3.
Akan jauh lebih indah jika kita berusaha fokus membina diri menjadi pribadi yang santun dan menghiasi diri dengan sikap yang lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3, surah ketiga ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sadaqallahul azim. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang paling dalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal ahwa indal hisab. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadanah innaka sami'ud du'a. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pempes, bapak ibu jemaah salat subuh Masjid Darzatul Abrar dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.